I see. Seperti yang kita ketahui, tank T-34 adalah tank terbaik Soviet semasa Perang Dunia Kedua. Dengan persenjataan dan lapis baja yang kuat serta akselerasi dan kemampuan manuver yang baik, tak ada yang dapat menyaingi T-34 di medan perang sampai tahun 1942. Tak heran jika tank T-34 menjadi incaran Reich ketiga. Bermodalkan tank-tank rampasan, Jerman berhasil menciptakan seluruh batalion dan mencetak lusinan kemenangan T-34 menjadi tank andalan Jerman. Tank T-34 pertama kali muncul di Wehrmacht pada musim panas tahun 1941 dengan kode PZ.KPFW T-34-747R, di mana kode R merujuk pada asal tank Rusia. Sedangkan PZ.KPFW berarti Panzerkampfwagen, kendaraan tempur lapis baja. Sekitar 300 tank T-34 bertempur di sisi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Tank-tank rampasan ini dilengkapi dengan radio dan peralatan optik Jerman. Beberapa tank bahkan memiliki kupola atau kubah untuk meningkatkan visibilitas komandan awak. Namun kekurangan amunisi dan suku cadang membuat tank ini sulit dipertahankan dalam kondisi siap tempur. Beberapa tank T-34 harus dibongkar demi memasok suku cadang bagi yang lain. Proyektilnya seringkali dikeluarkan dari tank yang hancur bahkan di tengah pertempuran. Untuk mencegah tank-tank rampasan tidak terkena tembakan artileri sendiri dari Luftwaffe, Nazi menambahkan simbol Balkenkreuz atau swastika besar pada lambung dan turret tank. Namun demikian, di tengah pertempuran unit-unit artileri seringkali tak memperhatikan simbol tersebut dan malah menembaki tank Soviet itu. Bagaimanapun, tank T-34 tak hanya melayani Jerman sebagai tank. Beberapa diubah menjadi kendaraan pertolongan atau meriam anti pesawat sewagerak. Untuk menjadi sistem pertahanan udara, turret tank dibongkar dan diganti dengan menara berputar tanpa atap dengan meriam anti pesawat Flak Vierling 38-20 mm. Sementara itu, tank 34 yang rusak parah dipasang pada kereta api lapis baja sebagai alas artileri. Waffen SS lah yang paling banyak menggunakan tank T-34 Soviet, terutama divisi Panzer SS kedua Dassault Reich. Setelah merebut kembali Kharkov pada 18 Maret 1943, sekitar 50 unit T-34 yang tak berdaya menunggu perbaikan jatuh ke tangan Jerman. Dengan memanfaatkan fasilitas pabrik traktor Kharkov, SS memulihkan beberapa lusin tank dan membentuk kompi terpisah dari mereka dalam divisi Reich. Inilah unit terbesar T-34 yang dirampas dalam angkatan bersenjata Jerman. Sebanyak 25 tank dikerahkan dan 12 lainnya dikirim ke sekolah Panzer Grenadier Kinzlech SS, tempat para taruna muda dilatih dalam pertempuran anti-tank. Selama pertempuran Kursk pada musim panas 1943, Jerman turut mengerahkan tank-tank Soviet. Karena pada saat itu, tank T-34 secara teknis sudah usang. Jerman tidak menggunakannya untuk melancarkan serangan, tetapi sebagai senjata anti-tank. Tank T-34 menembak dari posisi bertahan dan tersembunyi untuk meminimalisasi risiko bagi pasukan Jerman. Di antara awak tank Jerman yang menggunakan T-34 yang paling menonjol adalah Komandan Peleton Kompi Panzer ke-9 Divisi Reich, SS Obersalzführer Joseph Naber, dan Komandan tank Emil Seibold yang bertugas di divisi yang sama. Emil Seibold bahkan menjadi salah satu jagoan tank selama Perang Dunia Kedua, yang membunuh 69 orang, beberapa lusin diantaranya mengoperasikan T-34 Soviet. Setelah pertempuran Kursk, T-34 yang usang perlahan-lahan ditarik dari tentara Jerman, namun beberapa masih terlihat membela Berlin pada Mei 1945. Pada tahun 1944, Tentara Merah mendapatkan T-34 dengan kaliber 85 mm yang lebih canggih. Sepanjang peperangan, Jerman merampas tak lebih dari beberapa lusin tank, sementara hanya segelintir saja yang pernah berhadapan dengan pasukan Soviet. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?